salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Devi Serlina Babis dari UPTD Puskesmas Penhui. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai metode kontrasepsi jangka panjang atau yang lebih dikenal dengan nama MKJP. Yuk kita simak slide berikut ini. Apa itu kontrasepsi? Kontrasepsi adalah suatu upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan metode atau alat yang bersifat sementara maupun permanen. Nah, kalau metode kontrasepsi jangka panjang itu adalah alat yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang. Untuk jenis-jenis dari metode kontrasepsi jangka panjang itu ada 4, ada implan, IUD atau AKDR, MOW, dan juga MOP. Pertama adalah implan. Implan merupakan alat kontrasepsi bawah kulit yang berupa batang kecil yang berisikan hormon yang akan menghambat sperma untuk mencapai telur dan mencegah pelepasan telur. Cara pemasangannya membutuhkan keahlian khusus untuk memasang atau melepaskan implan yang diletakkan di bawah kulit lengan atas. Untuk keuntungannya dapat digunakan jangka panjang, tidak mengganggu ASI, tidak diperlukan pemeriksaan dalam, tidak mengganggu hubungan seksual, dan pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan. Untuk kelemahan, ada kemungkinan mengalami perubahan pola haid, kenaikan berat badan, atau penurunan berat badan, tidak bisa menghentikan sendiri, harus datang ke klinik untuk pencabutan, perlu pembedahan kecil pada saat pembedahan dan pencabutan, dan yang terakhir tidak melindungi dari IMS. Berikutnya ada IUD. IUD merupakan alat kontrasepsi dalam rahim berbentuk kecil, elastis dari plastik berbentuk T yang dilapisi oleh tembaga dan ditaruh dalam rahim. Untuk cara pemasangan dari IUD membutuhkan keahlian khusus dan dapat digunakan segera setelah melahirkan atau setelah haid selama tidak hamil. Keuntungannya dapat digunakan jangka panjang, cocok untuk ibu menyusui, tidak membuat gemuk, kesuburan segera kembali setelah IUD diangkat. Kelemahannya harus melalui pemeriksaan dalam, klien tidak dapat mencabut sendiri, tidak dapat melindungi dari IMS dan HIV, bertambah darah haid, dan juga ada rasa sakit di beberapa minggu pertama. Ini individualis ya, ada yang mengalami dan ada pula yang tidak. Berikutnya ada MOW atau metode operasi wanita. Nah, kontrasepsi mantap ini dilakukan oleh tenaga ahli dengan mengikat atau memotong saluran telur atau yang biasa disebut tubektomi. Namun, rahim masih tetap pada posisinya. MOW ini sangat cocok untuk pasangan yang sudah tidak ingin punya anak lagi. Untuk cara pemasangannya dikerjakan di RS yang tersedia fasilitas pelayanan emergensi atau gawat darurat dan dilakukan oleh tenaga dokter terlatih. Nah, untuk keuntungan dari MOW di sini dapat dilakukan segera setelah melahirkan atau kapanpun juga. Tidak ada efek samping jangka panjang, tidak mempengaruhi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, baik bagi ibu risiko tinggi dan juga ibu yang memakai MOW ini haidnya tetap terjadi setiap bulan. Untuk kelemahannya, rasa nyeri dapat terjadi beberapa hari setelah tindakan. Setelah pembedahan juga harus beristirahat selama 2-3 hari dan juga tidak boleh mengangkat benda berat selama kurang lebih 1 minggu. Dan juga untuk MOW ini tidak melindungi dari IMS dan juga HIV/AIDS. Dan yang terakhir ada MOP atau metode operasi pria. MOP ini dilakukan oleh tenaga ahli dengan membuat sayatan kecil pada vas deferens atau memotong saluran vas deferens, biasanya disebut vasektomi, sedangkan testis atau buah sakar tetap di posisi. Hal ini membuat cairan mani tidak mengandung sperma. Untuk MOP ini sangat cocok bagi pasangan yang sudah tidak ingin punya anak lagi. Cara pemasangannya dilakukan oleh dokter terlatih. Untuk keuntungan dari MOP ini sangat efektif dan permanen, tidak ada efek samping jangka panjang,
tidak mengganggu libido, ereksi, dan ejakulasi. Untuk kelemahan dari MOP, sesudah operasi masih harus menggunakan kondom dulu selama 3 bulan, tidak melindungi dari IMS dan HIV/AIDS, rasa sakit atau tidak nyaman dalam jangka pendek setelah tindakan, dan yang terakhir, tidak boleh bekerja berat setelah tindakan kurang lebih 1 minggu. Baik, sekian materi kita hari ini tentang MKJP. Bagi ibu-ibu yang tertarik untuk menggunakan MKJP atau mau mengetahui lebih detail mengenai MKJP, silahkan datang ke fasilitas kesehatan seperti klinik atau puskesmas terdekat. Terima kasih.